Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aryani, NPM 1917051068. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keamanan sistem informasi. Pada keamanan sistem informasi terdapat 7 materi. Yang pertama, ada introduction atau pengenalan tentang apa itu keamanan sistem informasi. Yang kedua, ada footprinting. Yang ketiga, ada Nmap. Yang keempat, ada SQL injection. Lalu ada PDF crack, dan enkripsi dan deskripsi. Kemudian ada FTP. Materi pertama tentang introduction atau pengenalan apa itu keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasi sendiri tidak memiliki arti fisik. Tujuan keamanan sistem informasi ada 3. Yang pertama, kerahasiaan. Maksud dari kerahasiaan adalah informasi yang kita miliki pada suatu sistem, baik itu dari organisasi maupun perusahaan, itu tersedia bagi orang yang berwenang, sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat mengakses informasi tersebut. Yang kedua ada integritas. Maksud dari integritas adalah data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga validitas data tersebut masih terjaga. Yang ketiga ada ketersediaan. Maksud dari ketersediaan adalah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh sistem yang membutuhkannya. Lalu di sini ada fase hacking. Yang pertama ada reconnaissance, itu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target. Yang kedua ada scanning, yaitu mencari kelemahan sistem target, mendeteksi operasi yang digunakan oleh target. Lalu ada gaining access, yaitu merancang kelemahan dari target yang didapat dari tahap reconnaissance dan scanning. Kemudian ada maintaining access. Jika berhasil masuk ke sistem, selanjutnya mencoba untuk mendapatkan hak akses ke root sistem sebagai admin. Lalu ada clearing attack atau clearing tracks, yaitu menghapus jejak di sistem untuk menghindari dari penelusuran. Materi kedua ada footprinting. Footprinting adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang sistem komputer dan entitas milik target. Tools footprinting ada Nmap, Whois, Dig, Whatweb, The Harvester, dan lain-lain. Tipe footprinting ada 2. Yang pertama ada inner footprinting dan outer footprinting. Inner footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut. Kemudian pada outer footprinting, yaitu pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target. Lalu ada information gathering. Jenis informasi apa saja yang dapat dikumpulkan dari footprinting? Di sini terdapat beberapa information gathering. Yang pertama, ada operasi system of the target machine. Lalu ada firewall, ada IP address, ada Nmap, dan lain-lain. Kemudian, materi ketiga ada Nmap. Nmap adalah sebuah aplikasi atau tools yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Tipe Nmap ada 2, yaitu CLI dan GUI. Di sini ada cara menggunakan Nmap. Untuk memeriksa port yang terbuka, kita dapat mengetik Nmap host/IP target. Kemudian, untuk memeriksa spesifik port pada mesin target, kita dapat mengetik Nmap minp host/IP target. Untuk memeriksa service yang berjalan pada port, kita dapat mengetik Nmap min-s v host/IP target. Untuk mengidentifikasi sistem operasi mesin, kita dapat mengetik Nmap host/IP target. Untuk memeriksa spesifik port pada mesin target, kita dapat mengetik Nmap min-o host/IP target. Materi keempat ada SQL injection. SQL injection adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Kita dapat menggunakan beberapa tools, yaitu SQL Map, DSS, Explo, NoSQL Map, White Widow, dan lain-lain. Cara mencegah SQL injection yaitu dapat menggunakan parameter query, melakukan validasi input pengguna, mengunci database, memberikan enkripsi database, memberikan batasan hak akses. Di sini terdapat parameter SQL Map.
di mana min.u untuk cek URL, min.dbs untuk cek database, min.tables untuk cek table, min.column untuk cek kolom, min.dam untuk dam data, min.d untuk select database, min.t untuk select tables, dan min.c untuk select kolom. Contoh error SQL seperti berikut. Materi kelima yaitu PDF Crack. PDF Crack adalah alat untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. PDF Crack memang software pemulihan kata sandi PDF sejati, karena kemampuannya untuk memulihkan kata sandi user dan owner dari sistem enkripsi PDF. PDF Crack ini menggunakan sebuah brute force sebagai metode pemulihan password, di mana kelebihan dari PDF Crack ini yaitu menemukan password PDF dan proses downloadnya cepat, serta kekurangannya tidak mendukung enkripsi 256 bit, tidak tersedia antarmuka grafis, namun dijalankan dengan baris perintah cmod. Materi ke-6 ada enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti. Kemudian deskripsi adalah sebuah proses pembalikan yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti menjadi sebuah pesan yang dapat dimengerti. Di sini terdapat perbedaan enkripsi dan deskripsi. Enkripsi terjadi di ujung pengirim, serta deskripsi terjadi di ujung penerima. Enkripsi terjadi secara otomatis ketika data sedang dikirim oleh mesin yang disebut sebagai sumber. Program yang sudah diinstal mengubah informasi menjadi kode rahasia sebelum dikirim. Deskripsi dilakukan di mesin tujuan. Materi ketujuh ada FTP. FTP adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke servis internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. Tools FTP ada FileZilla, WinSCP, GFTP. Jenis FTP ada dua, yaitu FTP Server dan FTP Client. FTP Server adalah aplikasi yang dipasang pada perangkat server untuk memberikan layanan komunikasi data antar jaringan. Kemudian FTP Client, aplikasi bawaan dari sistem operasi atau pihak ketiga yang diinstal pada perangkat client. Fungsi FTP untuk melakukan upload halaman website ke dalam web server, untuk menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, untuk mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, untuk mengunduh dan melakukan upload konten, untuk mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Sekian dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.